Oke, contoh kedua, di sini kita punya tabel distribusi frekuensi berkelompok ya dari 40 siswa, nilai bahasa Indonesia, kemudian yang disuruh menentukan adalah Q3, D4, P75. Oke, kalau untuk data berkelompok, untuk mencari kuartil 3, rumusnya adalah QI sama dengan TB ditambah I per 4N min FK per F kali P. Ya. Kemudian ingat, sama seperti median, kalau mencari median, kuartil, desil, persentil, berarti kita cari dulu kelas yang memuat kuartil ini ya. Karena di sini yang cari Q3 berarti mencari letak Q3-nya dulu ya. QI untuk mencari letak QI-nya, kalau data berkelompok beda lagi, jangan pakai QI sama dengan I per 4 kali N plus 1. Kalau di sini untuk data berkelompok berarti letak QI-nya kita cari dengan rumus I per 4N ya. I-nya berarti sesuai yang dicari. Di sini tadi Q3 berarti I-nya 3. Jadi kita punya 3 per 4 kali N-nya tadi adalah 40 orang siswa, berarti di sini N-nya 40. Jadi hasilnya adalah 30 ya. 40 dibagi 4, 10. Hasilnya 10 kali 3, 30. Jadi letak Q3 adalah pada data ke-30 ya. Kemudian data ke-30 letaknya di kelas mana? Letaknya adalah di kelas ini, kelas ke-4. Kok bisa, Bu? Nah, di sini 30. Berarti kita hitung dari frekuensinya. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19 ya. 19 ditambah 12, 31. Berarti data ke-30 masuk di kelas yang ini, kelas ke-4. Ya, sudah bisa menentukan letak QI-nya. Kalau sudah, baru kita mencari TB dan lain-lain. Ya, kalau sudah di sini TB-nya berarti kita punya 56 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 55,5. Kemudian kita cari FK, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas, berarti ini ya 10 tambah 6 tambah 3, hasilnya adalah 19. Kemudian kita cari F-nya, frekuensi kelas kuartilnya, berarti di sini ya frekuensinya 12, berarti F sama dengan 12. Kemudian kita butuh P. P adalah panjang kelas ya. Panjang kelas, ingat rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah ya. Misalkan untuk panjang kelas, setiap kelas panjangnya sama, berarti bisa kita cari dari kelas pertama saja, berarti 45,5 ya, tepi atasnya adalah 45,5, tepi bawahnya adalah 40,5. Jadi untuk mencari P berarti 45,5 dikurangi 40,5. Hasilnya adalah 5 ya. Jangan sampai salah untuk menentukan panjang. Kalau panjang salah berarti otomatis hitungan sampai akhir juga salah. Seperti itu ya, kemarin banyak yang masih salah. Oke, untuk sekarang diingat-ingat untuk mencari panjang kelas, rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah ya. Beda ya. Kalau batas berarti langsung ini batas bawah, ini batas atas. Kalau tepi berarti batas atas ditambahi 0,5 untuk mencari tepi atas. Kalau untuk mencari tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5. Oke, bisa dipahami? Kemudian kalau sudah punya semuanya, sekarang kita masukkan ke rumus QI-nya. Tadi Q3 ya, yang dicari Q3, berarti I-nya adalah 3, TB-nya tadi 55,5, kemudian I-nya 3, berarti 3 per 4 kali 40, tadi sudah kita cari di sini, hasilnya adalah 30, berarti di sini bisa langsung kita tulis 30, min FK-nya tadi adalah 19, berarti min 19, dan F-nya adalah 12 ya. Di sini langsung per 12 kali PP-nya adalah 5. Oke, kalau sudah, sekarang kita hitung dulu yang di dalam kurung. 30 dikurangi 19, hasilnya adalah 11, berarti kita punya 11, dan kalikan 5 berarti 55 ya. Langsung boleh seperti ini, 55 per
12. Hasil dari sini ya. Kemudian ditambah yang TB-nya tadi 55,5. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita hitung dulu untuk 55/12. Nanti hasilnya adalah 4,58. Ingat, kita bulatkan 2 desimal di belakang koma ya. Kalau sudah, sekarang kita jumlahkan 55,5 ditambah 4,58. Hasilnya adalah 60,08 ya. Jadi Q3-nya adalah 60,08. Oke, sudah. Sekarang untuk mencari B yaitu D4. Rumus DI-nya adalah TB ditambah I/10N min FK per F kali P. Oke, dari tabel ini kita cari dulu letak DI-nya ya. Kalau DI, letak DI sama dengan rumusnya adalah I/10 kali N. Ya, I-nya tadi karena di sini D4, berarti I-nya 4. Berarti di sini kita punya 4/10. N-nya tadi 40, berarti kali 40. Hasilnya adalah 16 ya. Jadi data ke-16 ya. Data ke-16 letaknya berarti di kelas ketiga. Ya, dari sini 3 tambah 6, 9. Berarti biar dapat 16, berarti kan masuk ke kelas yang ini. Ya, data ke-16 ada di kelas ketiga. Kalau sudah ketemu kelas desilnya, sekarang kita cari tepi bawahnya. Ya, tepi bawahnya berarti di sini di 51, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 51 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 50,5. Oke. Kemudian kita cari FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Berarti kelas desilnya di sini. Sebelumnya berarti ada 3 ditambah 6. Jadi FK sama dengan 9. Sekarang kita cari F-nya yaitu frekuensi kelas desilnya di sini ya. Berarti kelas desilnya di sini berarti F-nya adalah 10. Oke. Kemudian kita punya P-nya sama seperti di A tadi yaitu 5. Oke. Sudah punya semuanya, sekarang kita substitusi ke DI. Rumus DI-nya ini kita tulis dulu. Kemudian tinggal kita ganti TB-nya dengan 50,5. I/10N-nya sudah kita hitung di sini hasilnya 16. Berarti 16 min 9, FK-nya tadi 9. Dan per F-nya 10, berarti per 10 kali P-nya 5, kali 5, oke? Kita hitung dulu yang ini 16 min 9, hasilnya adalah 5, berarti 5 kali 5, 25. Jadi kita punya 50,5 ditambah 25/10 ya. Kemudian ini kita sederhanakan dulu, 25/10 hasilnya adalah 2,5. Jadi kita hitung penjumlahan 50,5 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 53. Jadi D4-nya adalah 53. Oke, sekarang kita cari untuk P75 atau persentil 75. Berarti kita punya rumus PI sama dengan TB ditambah I/100N min FK per F kali P. Ya. Sama seperti desil dan kuartil, kita cari dulu letak persentilnya, berarti kita cari letak P75. Berarti P75, I-nya kita punya 75. Berarti kita hitung 75/100 kali 40. Oke, hasilnya adalah 30. Berarti data ke-30. Data ke-30 masuk pada kelas ke-4. Ya, sama seperti tadi. Kita jumlahkan frekuensinya 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. Biar dapat 30 berarti kita jumlahkan dengan 12 yang ini ya. Karena hasilnya 31 berarti letak data ke-30 masuk di kelas ke-4 ini. Oke, dari sini kita cari TB-nya. Berarti TB-nya adalah 56 kurangi 0,5 hasilnya 55,5. Kemudian kita cari FK, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, berarti 10 tambah 6 tambah 9 hasilnya 19. Kemudian F-nya adalah 12 dan panjang kelasnya atau P-nya sama dengan 5 karena panjang kelas sama ya tabelnya, karena sama berarti P-nya juga sama 5. Oke,
Sudah ketemu TB, FK, F, dan P-nya. Sekarang kita substitusi ke rumus PI. PI sama dengan TB ditambah I per 100N min FK per F kali P. Ya, tadi P75 berarti TB-nya 55,5 ini. Kemudian I per 100 kali N. Tadi sudah kita hitung hasilnya 30. Berarti 30 min 19 ya, FK 19 di sini. Per F-nya 12, berarti per 12, dan P-nya adalah 5, kali 5 di sini. Oke, kita hitung dulu. Di sini 30 dikurangi 19, hasilnya adalah 11. 11 kali 5 berarti 55, berarti 55 per 12 ya. Hasil dari yang di dalam kurung kali 5 ini hasilnya adalah 55 per 12. Berarti hasilnya 55 per 12 adalah 4,58. Oke, kita hitung 55,5 ditambah 4,58 hasilnya adalah 60,08. Oke, jadi sudah ketemu P75 sama dengan 60,08. Oke, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya.